Baik, selamat pagi Bu. Pagi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Astri Apriani. Saya adalah bidan yang berjaga pada pagi hari ini. Baik Ibu, jadi hari ini ya tujuan saya datang kemari, saya ingin melakukan atau memberikan pendidikan kesehatan terkait dengan pemberian ASI eksklusif. Baik, sebelumnya ini apakah benar dengan Ibu K? Ya, Baik, Ibu umurnya berapa Bu? 24 tahun. Oke. Baik, sebelumnya kita cuci tangan terlebih dahulu ya Bu ya, mengikuti protokol kesehatan. Cuci tangan 6 langkah Ibu. Baik. Baik Ibu, sebelumnya di sini saya akan menyampaikan tujuan dari pemberian pendidikan kesehatan terkait dengan ASI eksklusif ya Bu ya, di mana tujuannya sendiri adalah supaya Ibu mengetahui seperti itu. Mengetahui kenapa sih harus diberikan ASI eksklusif kepada bayi kita, dan Ibu juga bisa membandingkan antara bayi dengan pemberian ASI eksklusif dengan bayi yang diberikan susu formula seperti itu ya Bu ya. Dan pada intinya supaya Ibu lebih mengetahui saja betapa pentingnya ya ASI eksklusif untuk tumbuh kembang bayi seperti itu ya Bu ya. Jadi kurang lebih saya akan menjelaskan ya Bu, kurang lebih selama 10-15 menit ke depan. Apakah Ibu bersedia? Baik, kalau Ibu bersedia, sebenarnya saya ingin tanya dulu Bu, apakah Ibu sebelumnya sudah pernah mencari tahu atau membaca referensi terkait dengan ASI eksklusif? Belum ya, jadi Ibu belum tahu ya apa itu ASI eksklusif. Kira-kira apa Bu? ASI yang diberikan Kepada bayi. ya kepada bayi melalui payudara kita sendiri. Oke, baik. Sebenarnya itu sudah hampir betul ya Bu ya, namun belum sempurna. Jadi Bu, yang dinamakan ASI eksklusif kalau ASI itu kan air susu ibu ya. Nah, kenapa dikatakan eksklusif? Karena pemberian ASI itu selama 6 bulan pertama bayi setelah kelahiran itu hanya diberikan ASI saja. Kenapa itu dia dikasih nama eksklusif? Jadi tidak boleh diberikan minuman tambahan, air putih atau justru susu formula, itu tidak boleh ya Bu ya. Jadi harus benar-benar hanya ASI dari ibu saja yang diberikan kepada bayi di 6 bulan pertama ya Bu ya. Namun setelah nanti bayi berusia 6 bulan ke atas, itu justru harus diberikan makanan tambahan Ibu, karena kan kebutuhan nutrisi bayi itu sudah meningkat, sehingga tidak cukup hanya ASI saja seperti itu ya Bu ya. Nah, untuk pengertian ASI eksklusif sudah saya sampaikan. Lalu selanjutnya ya Bu, saya akan menjelaskan tentang manfaat ASI eksklusif, atau bukan ASI eksklusif Bu, manfaat dari ASI ya. Kenapa kita hanya memberikan ASI selama 6 bulan? Apakah ASI itu bisa mencukupi di 6 bulan pertama bayi kita seperti itu ya Bu ya. Jadi manfaat ASI itu sendiri yang pertama yaitu sebagai sumber nutrisi Bu. Nah, jadi di dalam ASI itu mengandung kadar protein yang tinggi ya, melebihi susu sapi bahkan ya. Dimana kebutuhan nutrisi dalam ASI ini sudah tidak diragukan lagi ya Bu ya. Apalagi ASI yang keluar pertama kali dari payudara ibu, ASI yang berwarna kuning yang dinamakan dengan kolostrum, itu kandungan nutrisinya sangat tinggi, zat imunitasnya juga sangat tinggi, sehingga itu tidak boleh dibuang ya Bu ya. Justru itu sangat bagus. Jadi ASI yang paling berkualitas adalah ASI ketika dia pertama kali keluar dari payudara kita seperti itu ya Bu ya. Nah, manfaat yang kedua yaitu sebagai sistem kekebalan tubuh atau imunitas. Jadi di dalam ASI itu Bu, dia terdapat suatu zat yang bisa melindungi atau sebagai perisai untuk melindungi tubuh bayi dari bakteri dan mikroorganisme yang merugikan seperti itu. Nah, selanjutnya ASI ini juga baik untuk kecerdasan otak bayi Bu. Sehingga menurut penelitian yang sudah saya baca ya Bu ya, berdasarkan jurnal-jurnal penelitian yang baru-baru ini, itu sudah banyak sekali peneliti yang mempublikasikan ya hasil penelitiannya bahwa bayi dengan ASI eksklusif itu tingkat IQ-nya itu pasti lebih tinggi dibandingkan dengan bayi yang minum susu formula ya Bu ya. Nah, untuk selanjutnya manfaat ASI yaitu jalinan kasih sayang antara ibu dan anak. Jadi ketika seorang ibu menyusui bayinya ya dari kecil sampai usia 2-3 tahun, itu akan terjalin suatu ikatan batin ya antara ibu dan bayi. Nah, ikatan batin ini ibu akan merasakannya. Jadi semacam punya ikatan yang kuat gitu secara batiniah, secara kasih sayang. Itu lebih kuat daripada ibu yang tidak menyusui bayinya, apalagi dititipkan ke nenek lalu dikasihlah susu formula. Itu sangat tidak bagus juga ya. Seperti
Oke, untuk manfaat berikutnya yaitu ASI itu sangat ekonomis ya Bu ya. Yang pertama kan kita tidak perlu membeli. Beda dengan kita beli susu formula, belum lagi kita beli botol susunya, belum lagi kita harus mencuci. Nah, sedangkan ASI itu kan kita sangat praktis sekali ya Bu ya. Kita bisa langsung menyusui tanpa harus membeli, dan ASI itu higienis ya Bu ya, keluar langsung disusui ke bayi. Jadi resiko untuk adanya mikroorganisme itu sangat kecil karena dia sangat higienis, pastinya dia juga bernutrisi seperti itu ya Bu ya. Nah, untuk berikutnya saya akan menjelaskan kenapa sih Bu kok Ibu menjelaskan tentang ASI itu bisa untuk zat kekebalan tubuh ya. Dimana ada beberapa faktor Ibu. Dalam ASI itu ada faktor Vibidus. Dimana faktor Vibidus ini ASI itu mempunyai komponen yang dimana dia itu bisa menjadi perisai ya. Dia juga bisa melindungi soalnya kan ini Bu bayi itu kan baru lahir ya, untuk proses pencernaan di dalam badan bayi itu juga masih baru semuanya. Nah, sehingga ketika ASI itu dia ramah sekali terhadap organ-organ pencernaan bayi ya, sehingga rawan terjadi jarang terjadi diare atau sembelit karena dia sudah konsistensinya itu sudah pas seperti itu ya. Nah, untuk berikutnya ASI juga mengandung laktoferin ya, dimana laktoferin adalah suatu zat ya di dalam ASI, dimana dia itu mampu mengikat zat besi, dimana zat besi itu fungsinya untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh bayi, sehingga dia bisa memastikan mobilitas zat-zat di dalam tubuh itu bisa menjadi lebih baik seperti itu. Nah, untuk yang berikutnya Ibu, ASI itu mengandung zat anti alergi ya Bu ya. Jadi ASI itu sudah didesain khusus ya, ibaratnya itu hanya untuk bayi ya. Jadi itu makanan khusus untuk bayi kita. Jarang sekali bayi yang alergi dengan air susu ibunya. Namun banyak sekali kasus bayi itu alergi terhadap susu formula. Jadi bayi itu cocok-cocokan Bu kalau susu formula. Bayangkan saja betapa efisiennya ya ASI seperti itu ya Bu ya. Nah, untuk berikutnya yaitu ASI itu sebagai zat ya, dia mengandung suatu zat untuk membangun sebuah selaput di dalam usus bayi untuk mencegah berkembangnya bakteri jahat di dalam tubuh seperti itu ya Bu ya. Jadi sangat besar sekali peran ASI untuk melindungi si bayi ya, sebagai sistem imunitasnya seperti itu. Oke Bu, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis ASI, di mana jenis ASI itu dibagi ke dalam 3 kelompok Bu. Yang pertama ada ASI kolostrum atau ASI yang pertama kali keluar ya dari payudara kita setelah kita lahiran itu. Yang kedua ada ASI peralihan, yaitu di mana itu peralihan antara ASI kolostrum dengan ASI matur atau ASI matang. Dan yang ketiga nanti ada ASI matur, yaitu ASI sesungguhnya ya Bu ya. Nah, jadi begini Bu. Nah, untuk kolostrum sendiri ini dia diproduksi oleh payudara kita itu 1-3 hari pertama ya Bu ya, setelah kita melahirkan. Nah, kolostrum ini itu cairan yang saya bilang tadi Bu, dia berwarna kuning, dimana orang zaman dahulu itu biasanya kolostrum ini dibuang karena mikirnya oh ini ASI baru keluar, ASI kotor seperti itu. Padahal justru di kolostrum ini itu dia memiliki zat yang kandungannya sangat tinggi Bu, yang sangat bagus untuk pertumbuhan otak bayi ya. Jadi jangan dibuang-buang kolostrumnya. Ini Ibu habis melahirkan kemarin kan, ini masih H+1 ya, dimana kolostrum ini masih diproduksi ya. 1-3 hari ini kolostrum, kalau bisa Ibu rajin menyusui bayinya ya, 2-3 jam sekali atau yang minimal 4 jam sekali itu disusui seperti itu ya Bu ya. Nah, kolostrum ini Bu, kalau misalkan dipanaskan itu dia menggumpal. Nah, kalau untuk ASI-ASI setelah kolostrum itu tidak menggumpal dia ya. Nah, selain fungsi dari untuk kecerdasan otak bayi, kolostrum ini juga berfungsi untuk pencahar ya, pencahar supaya dia BAB-nya juga lancar ya. Lalu juga dia bisa membersihkan organ pencernaannya dari mekonium. Jadi mekonium itu adalah mohon maaf ya Bu, itu adalah tinja. Pertama kali bayi mengeluarkan tinja, itu dia warna hitam, itu dinamakan mekonium. Dan ketika bayi mengkonsumsi kolostrum ini bisa membantu membersihkan organ pencernaan bayi seperti itu ya Bu ya. Oke, untuk yang kedua yaitu ada ASI peralihan Ibu, di mana ASI peralihan ini diproduksi 4 hari sampai 10 hari pertama. Ya, di mana ASI peralihan ini dia cairannya putih kekuningan namun tidak sekuning kolostrum ya, sudah mulai seperti ASI biasa itu Bu.
Nah, dia juga terdapat antibodi mikrofobial atau zat kekebalan tubuh ya untuk bayi ini sendiri, dan juga dia memiliki kadar protein yang tinggi. Nah, untuk ASI peralihan dan ASI yang selanjutnya itu nanti berangsur-angsur kadar proteinnya akan menurun, namun kadar lemak dan karbohidratnya meningkat ya Bu ya. Karena kan bayi sudah mulai bisa melihat, sudah mulai bisa bergerak aktif seperti itu, sehingga membutuhkan tenaga yang lebih seperti itu ya Bu. Nah, untuk jenis ASI yang ketiga yaitu ada ASI matur, di mana ASI matur ini diproduksi 10 hari sampai seterusnya. Itu dinamakan dengan ASI matur atau ASI yang sesungguhnya ya Bu ya. Nah, ini yang biasa kita berikan sampai dengan usia 6 bulan sehingga dikatakan eksklusif. Oke Bu, nah sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara memperbanyak produksi ASI. Pada dasarnya, produksi ASI itu dipengaruhi oleh suatu hormon, yaitu hormon oksitosin, di mana hormon oksitosin ini itu hormon yang berperan penting dalam proses produksi ASI ya Bu ya. Nah, hormon oksitosin ini sangat dipengaruhi oleh keadaan mood kita ya Bu ya. Jadi, ibu tidak boleh stres, tidak boleh banyak pikiran, karena ketika ibu banyak pikiran, dia akan mempengaruhi hormon oksitosinnya, sehingga hormon oksitosin yang diproduksi oleh tubuh itu berkurang, sehingga ASINya juga berkurang, seperti itu. Nah, untuk yang pertama yaitu sering mengosongkan payudara. Jadi ibu harus rajin-rajin menyusui dedek bayinya, sehingga payudara sering dikosongkan, produksi ASI terus bertambah, sehingga itu bisa meningkatkan produksi ASINya seperti itu ya Bu ya. Nah, untuk yang kedua yaitu ibu bisa menyusui tiap 2 jam sehari atau minimal 4 jam dalam 4 jam sekali disusui bayinya ya Bu ya. Jangan sampai bayi itu memberikan kode dengan cara dia menangis atau dia lapar seperti itu. Jadi kita sebagai orang tua harus peka seperti itu. Nah, untuk yang ketiga yaitu istirahat yang cukup. Ibu nutrisinya juga harus baik, dan ibu juga tidak boleh stres tadi ya Bu ya, harus jaga mood. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara pemerahan ASI. Biasa kan ibu kalau boleh tahu ini ibu bekerja atau di rumah? Oh, di rumah saja ya, memang fokus untuk merawat bayinya ya. Oke. Nah, banyak kan ya Bu ya kasus di luar sana tidak bisa memberikan ASI eksklusif karena terkendala saya bekerja Bu, saya adalah seorang wanita karir, sehingga saya tidak bisa memberikan ASI eksklusif kepada bayi saya. Jadi ini ada suatu solusi ya, dimana kita bisa melakukan pemerahan ASI Ibu. Nah, untuk cara perahnya itu kita siapkan aja cangkir ya Bu ya. Lalu sebelum diperah, kompres dulu payudaranya, dikompres menggunakan air hangat dan waslap yang halus atau handuk yang halus ya Bu ya, dikompres dari pinggir ke ujung. Lalu kalau sudah, lakukan masas. Jadi sistem masasnya itu kita, ini kan payudara ya Bu ya, katakanlah ini payudara, kita masasnya itu dari pinggir sampai ke ujung. Jadi dari pangkal sini menuju ke puting, kita bikin bulat-bulatan kecil aja kayak dipijat seperti itu. Nah, setelah dimasas itu kita perah Ibu. Nah, merahnya itu tidak boleh di bagian puting karena itu bisa menyebabkan puting lecet. Ya, jadi merahnya di bagian areola, atau kan itu kan di puting itu kan ada yang puting kecil untuk bayi itu Bu, lalu ada yang besar. Nah, lingkaran yang besar ini namanya areola. Jadi kita memerahnya di situ pelan-pelan saja menggunakan ibu jari dan jari telunjuk seperti itu ya Bu. Oke, nah selanjutnya bagaimana Bu kalau cara perahnya kan itu tadi, cara simpannya bagaimana? Nah, jadi di sini ada beberapa klasifikasi cara menyimpannya ya Bu. Nah, kalau Ibu menyimpan ASI perah itu di udara terbuka atau di ruangan suhu ruang seperti ini, ASI itu bisa bertahan kurang lebih selama 6-8 jam. Jadi kalau di luar itu kemungkinan ASINya itu bisa dibilang sudah tidak layak untuk dikonsumsi bayi, seperti itu ya Bu ya. Nah, kalau Ibu menyimpannya di lemari es dengan suhu 4 derajat Celcius, yaitu lemari es yang di bagian luar ya Bu ya, bukan freezer, itu ASI perah dapat bertahan kurang lebih selama 24 jam atau 1 hari ya Bu ya. Nah, setelah kita simpan di situ setelah 24 jam ya pastinya tidak bisa diberikan kepada bayi lagi. Oke. Nah, untuk yang ketiga ada cara untuk menyimpan ASI yaitu di freezer, di kulkas, tapi bagian yang pendingin yang bisa beku itu Bu. Jadi nanti ASINya akan beku di dalam freezer itu nanti, dimana dia bisa bertahan lama yaitu sekitar 6 bulan. Tapi suhunya harus di bawah, disarankannya ya harus di bawah minus 18 derajat Celcius ya Bu ya, harus benar-benar dingin sampai dia beku. Nah, ketika ASI perah ini disimpan di dalam lemari es, itu kan pasti dia dingin Bu. Itu tidak usah dihangatkan ya, tidak usah dihangatkan, namun ketika dia beku keluar dari freezer itu cukup direndam saja di air dingin sehingga sampai dia
dingin biasa, jadi tidak perlu dipanaskan ya Bu ya, karena ketika ASI dipanaskan itu zat-zat aktif dalam ASI tersebut bisa tidak aktif, bisa inaktif seperti itu ya Bu ya, jadi tidak efisien dan sama saja kita memberikan ASI tapi tidak ada nutrisinya seperti itu. Oke Bu, sampai di sini apakah Ibu paham? Baik, saya lanjutkan ya Bu ya. Nah, untuk kasus ASI eksklusif untuk ibu yang bekerja. Ya walaupun ini ibu adalah seorang ibu rumah tangga yang ingin fokus untuk mengurus bayinya, namun kan tidak menutup kemungkinan mungkin suatu hari ibu berkeinginan untuk bekerja atau punya kesibukan lain yang menuntut ibu untuk tidak dapat memberikan ASI ya, selama tidak dapat bersama bayinya, seperti tadi saya sampaikan. Nah, untuk yang pertama selama cuti itu berikan saja ASI ya Bu ya, tidak perlu kita tambahkan air putih atau bahkan susu formula, itu sangat tidak disarankan, cukup ASI saja di 6 bulan pertama. Nah, lalu terapkan sistem ASI perah. Ini tadi yang sudah saya jelaskan ya Bu ya, jadi ibu bisa memerah ketika ibu di kantor, itu perahlah ASI ibu sekitar 3-4 jam sekali, itu diperah lalu ditaruh di gelas. Nanti ketika sudah pulang bisa disimpan di lemari es ya, sesuai tadi itu suhunya. Kalau misalkan disimpannya di lemari es bagian luar itu yang suhunya sekitar 4 derajat Celcius, itu bisa bertahan 24 jam. Kalau ditaruh di freezer itu bisa bertahan 6 bulan. Jadi nanti orang rumah ketika ibu bekerja itu bisa memberikan ASI perahnya tadi kepada bayinya, sehingga ibu juga bisa bekerja namun bayi juga mendapatkan haknya untuk memperoleh ASI eksklusif. Seperti itu Ibu. Mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan Ibu? Apakah bisa dipahami apa yang saya sampaikan Bu? Baik, kalau begitu saya ingin melakukan evaluasi sedikit ya Bu ya. Tadi untuk suhu ketika kita menyimpan ASI di freezer itu bisa bertahan berapa bulan Ibu? 6 bulan. 6 bulan ya Bu ya. Baik, saya rasa Ibu sudah mengerti dengan baik apa yang saya sampaikan. Nanti kalau Ibu ada pertanyaan lagi atau mungkin ada keluhan terkait dengan proses menyusui, Ibu bisa call saya ya, atau bisa konsultasi di WhatsApp juga, atau bisa langsung datang ke klinik juga ya Bu ya. Semoga bayinya sehat selalu. Terima kasih sudah memperhatikan saya ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya. Saya minta maaf apabila ada salah kata ya Bu ya. Saya tinggal dulu. Selamat pagi Bu. Pagi.